Yang kami hormati tim Puskesmas dan juga ada tamu kita nih, tamu terhormat dari PT Medisindo Bahana. Nah, mereka ini ibu-ibu tahu kenal nggak orang-orang PT Medisindo Bahana? Nah, mereka lah yang memproduksi alat-alat cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, dan banyak lainnya. Nah, tim mereka yang menyediakan, memproduksi melalui pabrik-pabrik mereka alat-alat sehingga sampai kemari, sehingga ibu-ibu bisa semuanya bisa terkontrol, gitu ya, baik gula darah, kolesterol, dan darah tinggi. Nah, mungkin sekilas Bu ya untuk brainstorming supaya ingat kembali ya. Nah, mungkin dah sering juga dibahas tentang darah tinggi sama gula darah. Nah, sedikit kita bahas Bu ya. Nanti dari tim setelah paparan tentang materi, nanti dari tim juga akan melakukan pemeriksaan dari perusahaan Medisindo, gitu ya. Oke, sekilas kita bahas tentang darah tinggi. Apa itu darah tinggi? Jika tekanan darahnya lebih dari 140/90. Nah, ibu-ibu ada yang 140/90 darahnya? Banyak. Gejala darah tinggi apa aja? Nah, ini ada sakit kepala, sakit kuduk, ini maksudnya di tengkuknya, leher belakang ya, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah. Mungkin gejalanya mungkin nggak dialami semuanya. Ada juga penderita darah tinggi yang tidak merasa apa-apa. Kemudian penyebabnya apa? Ada beberapa faktor ya, stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik, olahraga, konsumsi minuman keras, dan lain-lain. Nah, mungkin warga banyakkan faktor mana nih penyebabnya? Kenapa stres ibu-ibu, bapak-bapak? Karena tapi kan di sini banyak gratis Bu. Ikan tinggal ngambil dari laut, di pantai. Nah, kemudian komplikasi dari tekanan darah tinggi itu apa aja? Nah, yang paling berbahaya itu diantaranya nih serangan jantung, gagal ginjal, untuk mata bisa kebutaan, kemudian untuk otak bisa stroke yang akan mengganggu tangan dan kaki juga akan lemah, gitu ya. Kemudian pencegahan darah tinggi apa aja yang harus, berarti kan paling yang intinya yang penting itu ya ini dicegah, gitu ya. Perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Nah, yang paling utama sebenarnya dari kita adalah perubahan gaya hidup Bu, dibanding obat-obatan. Nah, kalau udah obat-obatan berarti dia udah menderita darah tinggi, udah harus pakai obat baru bisa terkontrol. Kalau bisa terkontrol dengan perubahan gaya hidup itu lebih bagus, gitu ya. Seperti olahraga, kemudian pertahankan berat badannya, kemudian istirahat dan tidur yang cukup, kemudian beraktivitas juga teratur, ya, jangan terlalu kelelahan, jangan terlalu banyak begadang karena aktivitas berlebihan sampai malam, gitu ya. Kemudian makanan sehat, rendah lemak, kaya vitamin dan mineral alami, rendah lemak. Kemudian selain itu ada juga rendah garam. Nah, untuk penderita darah tinggi harus kadar garamnya dalam makanan itu nggak boleh terlalu tinggi. Garam, terus MSG, pengawet, gitu ya. Nah, cara pencegahannya yang lain lagi, kelola emosi dan stres. Nah, harus kita kelola, gitu ya. Nah, kira-kira mungkin apa faktor lain, misalnya faktor anak yang nakal, orang tua yang udah lansia, kita ngurusnya capek, gitu ya. Nah, ada banyak sih faktor, tapi sebenarnya itu kembali lagi ke mindset kita, pikiran kita. Kalau kita menjalaninya dengan senang, hati yang riang, gitu ya, gembira, happy, gitu, dibawa happy, gitu ya. Nah, kemudian berat badan.
Mungkin di antara ibu-ibu yang obesitas atau peningkatan berat badan. Nah, kuncinya di kegiatan sehari-hari dan juga olahraga. Gitu ya. Kan dari Puskes juga sering mengadakan senam, jalan kaki, jogging, gitu ya. Kemudian periksa tekanan darah secara teratur. Kalau yang ini saya yakin ibu udah teratur gitu ya, cek darahnya teratur, periksa kadar gula darah, kolesterol, ataupun udah teratur. Jadi mungkin yang paling penting itu ini olahraga sama senam, perubahan gaya hidup. Nah itu yang harus perlu ditingkatkan, gitu loh ya. Nah untuk selanjutnya jika sudah menderita penyakit darah tinggi, tentu minum obat. Kemudian ini yang tadi ya, makan rendah garam, maksimalnya 1 sendok teh per hari ya untuk garam. Kemudian konsumsi kopi, dihentikan merokok dan minuman keras. Istirahat cukup. Nah untuk yang makanan, hindari yang tinggi lemak. Kalau di sini apa namanya? Jeroan, tetelan, nah, ya kan? Kemudian pola makan yang seimbang dan olahraga. Nah, satu lagi Bu ya, bahasan kita mengenai diabetes mellitus atau gula darah. Ya. Lebih serem mana, darah tinggi atau gula darah? Sama-sama serem. Gula darah komplikasinya serem. Darah tinggi juga komplikasinya serem, sama aja, stroke, jantung, ya. Nah, apa penyebabnya? Kalau gula darah sangat erat kaitannya dengan faktor keturunan. Nah, ini yang pre-diabetes itu maksudnya sebelum menderita diabetes, yang itu kadar gulanya udah hampir mendekati diabetes. Nah, itu namanya pre-diabetes. Komplikasi jika penderita gula darah sering tinggi dan tidak terkontrol, ya sama aja, tetap juga bisa menyebabkan penyakit stroke karena dia kadar gula yang darah tinggi itu akan menyebabkan gangguan di pembuluh darah. Pembuluh darah terganggu itu menyebabkan bisa stroke, pembuluh darah di jantung, penyakit jantung, kemudian di gangguan diabetik neuropati ini maksudnya gangguan-gangguan di saraf tepi, ya. Makanya orang penyakit penderita gula darah sering kebas, kesemutan, pegel-pegel kaki, tangan, gitu ya. Nah kalau yang berat kan sampai bisa menderita gula darah itu di kaki, bisa sampai kalau orang sini bilangnya apa ya? Yang ada ulkus itu, ulkus kalau orang bahasa Indonesia, kayak apa? Kulitnya sama dagingnya udah habis gitu. Nah itu komplikasi daripada gula darah, bisa sampai harus diamputasi. Nah itu tindakan amputasi jika sudah terjadi kematian pada jaringan di jaringnya. Nah, ke mata juga bisa, namanya diabetik retinopati. Nah ini maksudnya bisa terjadi gangguan di mata, bisa sarafnya terganggu, pembuluh darahnya terganggu akibat kadar gula yang tinggi. Jadi kadar gula tinggi itu kan menyerang semuanya, pembuluh darah dan saraf. Di sebuah badan kita itu ada pembuluh darah, ada kemana-mana pembuluh darah kan jalan, sama saraf juga, ke mata jalan juga, yang menyebabkan kemudahan. Kemudian ke ginjal juga. Nah 40% penyebab ginjal harus menjalani cuci darah. Ada yang disebut hemodialisis ya. Nah ini komplikasi juga dari diabetes mellitus. Jadi lebih bahaya mana? Diabetes mellitus, gula darah itu, atau darah tinggi, hipertensi? Sama-sama berbahaya, sama bahayanya Bu ya. Penyebab diabetes itu karena terganggunya kadar insulin di pankreas. Nah, pankreas itu di dekat hati itu kalau dilihat di tubuh kita, di dalam organ tubuh, dan di bawah hati itu, dekat hati ada namanya pankreas.
dekat hati, dekat lambung juga posisinya. Pankreas ini yang terdapat di dalamnya ada kadar insulin. Kadar insulin ini mengatur gula darah di tubuh. Kalau kadar insulinnya terganggu, menurun, nah itu yang menyebabkan kadar gulanya naik. Nah itu yang bisa disebabkan faktor keturunan tadi, bisa salah satunya selain gaya hidup ya, faktor keturunan. Nah ini untuk jenis klasifikasi DF-nya yang ada 2 tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Kemudian tipe-tipe lain ada juga, bisa karena sistem imun, karena obat-obatan, terus ada diabetes mellitus saat kehamilan. Mungkin kalau kita yang ibu-ibu yang paling sering itu pasti diabetes mellitus tipe 2. Nah ini sekitar 90% pada usia dewasa. Nah 90% adalah terbanyak itu penderitanya diabetes tipe 2. Itu yang sering ya, dialami di pasien-pasien di sini gitu ya. Kemudian siapa aja yang bisa terkena diabetes mellitus? Dari semua umur sebenarnya bisa. Nah, tapi paling sering di umur berapa? Di umur dewasa, itu ya. Yang paling sering itu di umur dewasa. Jadi kalau dia di bawah 45 tahun, nah itu jika ada kegemukan, terus pasiennya jarang olahraga misalnya, ada lagi faktor keturunan. Nah, kemudian ada riwayat yang lain, misalnya dari lahir bayinya udah gede, kemudian dia udah ada penderita hipertensi dari awal, kolesterol yang sudah terbiasa tinggi, kemudian ada riwayat penyakit jantung, dan juga ada riwayat tekanan gula darah terganggu, atau ini yang disebut tadi diabetes. Nah, jadi faktor-faktor itu, resiko itu, kalau keturunan kan nggak bisa diubah ya, nggak bisa kita ubah, memang namanya udah keturunan. Tapi kalau faktor lain kan bisa kita jaga. Faktor lain, olahraga, aktivitas. Nah, kapan kita bisa disebut penderita gula? Nah, itu kan bagian dari tugas dari puskesmas gitu ya, menegakkan diagnosa dari penyakit gula itu sendiri. Nah, ini dia gejala-gejalanya sama hasil pemeriksaannya. Kalau gula darah puasa kan jika lebih dari 126. Nah, kalau dia nggak puasa lebih dari 200, gitu ya kadar gulanya. Untuk gejalanya pasti biasanya itu sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, sering ngantuk. Nah, itu kan gejala-gejalanya. Walaupun nggak semua dialamin, bisa aja hanya salah satu yang dialamin. Misalnya sering ngantuk, sering badannya sering lemas. Untuk penanganannya bagaimana? Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Diet, yang pertama itu diet. Diet yang rendah kadar gula, jangan terlalu banyak manis-manis. Apalagi kita udah tahu kalau kita keturunan dari penderita gula, gitu ya. Apalagi orangnya yang udah manis, gitu. Kayak buaro katanya, udah manis. Kemudian olahraga, gitu ya. Pengendalian berat badan. Terus obat-obatannya ada yang obat pil ya. Terus ada juga insulin yang biasa disuntik. Nah, mungkin ada pasien kita juga yang beberapa di antara warga Pulau Tidung yang udah harus pakai insulin. Nah, jadi biasanya itu suntik di perut. Pasiennya kita rujuk ke rumah sakit menyediakan obatnya. Jadi tiap hari itu disuntik. Suntik bisa di perut, bisa di lengan, tiap hari. Biasanya itu yang kadar gulanya udah sangat sulit terkontrol dengan obat-obatan. Bagaimana perilaku sehat bagi penderita diabetes mellitus? Selain tadi pola makan, kegiatan jasmani, kemudian obat-obatan, dan juga pemantauan gula darah, artinya cek kontrol teratur. Untuk yang tadi yang kegiatan jasmani itu apa yang kita lakukan? Kegiatan apa aja? Nah, ini frekuensinya bisa 3-4 kali per minggu aktivitas fisiknya gitu ya. Selama
150 menit per minggu. Bisa dengan latihan aerobik atau latihan aerobik berat, aerobik sedang. Iya, itu artinya aerobik berat itu yang lari, aerobik sedang itu yang jogging, jalan. Nah, perawatan kaki secara berkala ini maksudnya untuk menghindari komplikasi dari gangguan di kaki yang udah sampai gangren, yang kakinya membusuk. Nah, udah sampai koreng, sampai membusuk. Ya. Kemudian, nah ini dicegah juga jangan sampai malah terlalu turun gulanya. Misalnya gula udah tinggi, kita malah makannya jadi kurang. Misalnya kita sangat takut karena gula darah tinggi, kita malah makannya sangat sedikit. Itu yang menyebabkan bisa terjadi karena gulanya turun tiba-tiba, hipoglikemia. Ini yang bikin orang kadang jadi pingsan, lemas. Ya, karena gulanya udah biasa tinggi, kita karena takut, khawatir, dan terkontrol, kita jaga makanan sangat sedikit makannya, malah dia jadi drop. Sering juga ada juga beberapa warga di pulau ini yang seperti itu. Ya. Terima kasih tim Guru DDR atas